Selamat pagi Por TV, Horas Dita Salut dan Jojoman kita kerana. Jadi pagi ini aku mau soroti dulu tentang timnasnya Indonesia yang menang 5-2 terhadap timnas Thailand. Luar biasa. Aku bangga sekali mendengar berita ini, ya. Walaupun diwarnai dengan beberapa insiden, tapi nggak jadi masalah lah itu, ya. Dan juga kalau dengan insidennya agak lucu. Kenapa bilang? Karena waktu di last minute ternyata timnas Thailand bisa mengimbangi skor menjadi 2-2. Mereka melakukan selebrasi keliling lapangan, dan yang jadi masalahnya mereka melewati base-nya pemain timnas Indonesia. Apa nggak aneh timnas Indonesia kayak gitu? Udah tahu kebobolan, datang pula orang bersorak-sorai di depan kita. Apa nggak mau tumbuhkan kepalanya itu? Kan begitu. Tapi waktu itu insidennya masih kecil, masih bisa teratasi. Dan ternyata bisa dikejarlah oleh timnas Indonesia. Dikejar, ya. Timnas Indonesia akhirnya menang 5-2, dan akhirnya mereka lakukan selebrasi. Tetap seperti biasa keliling lapangan, dan dibalaslah perbuatan dari timnas Thailand tadi. Dilewatilah base-nya timnas Thailand. Dan lucunya mereka nggak terima. Terjadilah tumbuk menumbuk di situ, biar tahu kalian. Salah orang kalian. Salah cari lawan kalian kalau mau main tumbuk-tumbukan sama timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu sudah terlatih. Karena apa? Persepak bolaan Indonesia itu nggak seru kalau nggak ada berantamnya. Kena lah kalian kan. Tapi aku dengar-dengar dan juga aku baca berita tadi, ya, dari timnas Thailand mereka sudah minta maaf. Karena apa? Karena ternyata pelatihnya itu yang membawa timnas Indonesia itu juga salah satunya yang mereka topari itu polisi. Karena nggak pakai seragamnya bapak itu. Kalau saya pakai seragam bapak itu, pakai seragam polisi, nggak berani kalian. Tapi tetap salah cari lawan kalian. Tapi bukan cuma itu aja, ya. Jadi ada satu hal juga yang perlu ku komentari. Kenapa? Aku juga bangga, ya, dengan pencapaian di SEA Games, ya, oleh cabang olahraga yang lain. Tapi satu hal yang membuat aku bangga itu, ya, prestasi dari Itokita Borumalau. Kalau nggak salah namanya Rosa Beatrice Borumalau, dari Kabupaten Samosir. Waduh, dari cabang olahraga wusu kalau nggak salah. Aku bangga kali itu samamu. Martua mahu, martua ma inomu, martua ma amomu, martua ma keluarga, martua ma dohot sude pamareta na adong di Kabupaten Samosir. Karena apa? Karena mencetak satu generasi juara. Bisa kukatakanlah seperti itu, ya. Jadi lanjut terus perjuanganmu, ya. Jangan cuma di SEA Games, naik lagi nanti ke ASEAN Games, naik lagi nanti ke Olimpiade. Tuhan pasti memberkati langkah-langkahmu, ya. Lanjutkan terus. Aku bangga. Semua bangsa Batak bangga akan prestasimu. Indonesia juga bangga akan prestasimu, ya. Dan juga ini bisa mengurangi, bahkan mendobrak, ya, satu stigma bahwasanya boru Batak, putri Batak itu nggak bisa berprestasi. Inilah buktinya. Banyak boru Batak yang berprestasi, Hamuna. Tapi aku nggak setuju dengan ini nih, pendapat orang. Boru Batak itu mamak-mamaknya orang Batak itu, boru Batak itu, putri Batak itu taunya cuma merepet, taunya cuma suara keras-keras, taunya cuma holam meneng-nengi, neng-neng doangnya taunya, nggak bisa berprestasi. Tahu nggak kalian? Kita orang Batak itu banyak di dunia ini yang berprestasi. Kalau nggak gara-gara merepek-merepeknya atau neng-nengnya boru Batak, mama kalian itu nggak akan bisa jadi orang kita, Hamuna. Tanya kalian dulu sama Bapak Hotman Paris Hutapea, Bapak Hotman Sitompul, siapa lagi? Khairul Tanjung, siapa lagi? Bapak Luhut Binsar Panjaitan, termasuk jenderal-jenderal dulu. Kalau nggak gara-gara merepek-merepeknya boru Batak, mamak-mamaknya dulu, nggak bisa jadi orang. Coba kalian tanya dulu, kasih paham, tanya dulu, biar dikasih paham dulu kalian. Kalau bukan gara-gara merepek boru Batak, mamak-mamak kita itu zaman dulu, nggak jadi orang kita semua, biar tahu kalian. Bangun tidur, contohnya,
Jam 7 dia berangkat sekolah, 4:30 udah dibangunkan kita. Adalah dulu ya harus pergi ke sawah dulu, ya kan, mencek aliran air. Adalah dulu ngasih pinahan dulu, ada dulu membersihkan rumah. Disiplin. Itulah dia bertahu kalian. Ya kan? Apa lagi? Perkara apa? Perkara mandi. Oh, jangan sampai dilihat mama kita nggak mandi tepat waktu. Mandi kau udah jam berapa ini? Ke gereja jam 10, jam 7:30 udah harus mandi kita. Masalah makan pun begitu. Walaupun cuma ikan asin, tetap mama orang Batak itu selalu berusaha memberikan yang terbaik. Makan kalian, makan. Walaupun cuma garam, bawang sama ikan asin. Itulah dia. Ya kan? Masalah apa lagi? Masalah belajar. Makanya kalian, apalagi anak-anak zaman sekarang, kalian dengarkan dulu, jangan pernah protes ketika mamamu nyuruh bangun cepat. Itu dalam rangka mengajari kau untuk hidup disiplin. Jangan pernah merepet kau, jangan pernah protes ketika mamamu merepet masalah makan. Karena apa? Karena mamamu mau kau hidup sehat. Jangan pernah merepet kau atau misalnya protes kau ketika mamamu merepet sama kau nyuruh-nyuruh belajar. Itu untuk apa? Untuk masa depanmu. Kalau merepet neng mamamu itu, ya, atau terlanjur kasar, itu demi masa depanmu. Jangan kalian harapkan kami bapak kalian untuk merepet sama kalian. Tahu enggak kau? Kalau mamaku merepet, bapakku diam aja. Karena apa? Bapakku udah lebih dulu merasakan neng-nengannya mamaku daripada aku. Jadi gak bisa dibela bapak kita. Ya kan, demikian juga aku. Begitu ku tengok istriku neng-neng sama anakku, aku diam aja. Karena apa? Duluan aku dineng-nengi daripada anak-anakku, kan begitu. Tapi apa, untuk kebaikan itu semua. Kalau nggak dineng-nengi buru Batak, kalian apa ya emang nggak jadi orang kalian. Terlahirlah kalian jadi generasi yang manja, pemalas, suka berbohong, nggak disiplin. Itu. Jadi jangan pernah kalian protes. Jangan pernah kalian protes kalau mama kalian itu neng. Itu demi kalian. Jadi neng-nengnya buru Batak itu dalam rangka menciptakan generasi-generasi yang berprestasi. Itu aja poinnya, titik, nggak ada yang lain. Iya, serius. Makanya ya, ketika mamamu merepet ya, dengarkan. Sotung menyesal non. Serius. Dengarkan aja lah, udahlah. Dengarkan, resapi dalam hati. Tapi jangan disimpan yang kasar-kasarnya. Yang baik-baiknya aja simpan, sayang. Kalau perlu, ketika mamamu merepet, rekam. Iya, serius aku. Rekam itu. Rekam. Supaya apa? Supaya ketika kau mengarato, pergi ke tanah Jawa sana, atau ke Kalimantan sana, atau ke tempat yang jauh sana, ya, biar itu jadi motivasimu. Ketika kau bangun tidur, kau dengarkan repetan mamu. Oh, nyuruh aku bangun tidur. Termotivasi kau lagi. Begitu kau agak malas kau kerja, kau dengarkan lagi repetan mama. Yang udah kau rekam itu kan. Oh, termotivasi kau lagi untuk kerja keras. Kalau perlu bukan cuma rekam suaranya, kalau perlu divideokan. Jadi ketika mama merepet, tunggu dulu mak, video dulu ya mak ya, tenang dulu mama. 1, 2, 3, mulai mak. Karena apa? Itu menjadi motivasi ketika kau sudah jauh dari rumah. Ya, ketika kau sudah mengarap ke tempat yang nun jauh di sana, sudah itu jadi motivasi untukmu, ya kan? Jadi jangan pernah protes. Nikmatilah repetan mamamu itu, nikmati. Ya, anggap itu sebagai satu proses hidup. Satu proses menuju kesuksesan. Ya, harus begitulah. Jangan pernah negatif thinking dengan mama-mama kita. Pokoknya kalau aku untuk molo sahelion, anggo omak-omak ni orang Batak, ikut mendukung do tu pendapat ton. Serius aku. Makanya, ya kan, kalau orang cuma dididik bapaknya, nggak dididik mamanya, agak jarang-jarang itu yang berhasil. Tapi, ini salah satu lagi, buru Batak ini luar biasa. Coba perhatikan ya, ini bukannya memuji, tapi ini observasiku. Kalau maaf kata jauh-jauh dari kita, kalau duluan bapaknya meninggal, ya, kalau duluan bapaknya meninggal, itu rata-rata mama-mamanya itu jarang itu ada yang kawin lagi, jarang. Karena apa? Yang dipikirkan bagaimana membesarkan anak.
Yang dipikirkan bagaimana anakku ini berhasil. Yang pikirkan bagaimana memperjuangkan anak-anak ini. Jangan terbuang waktuku mikirin suami yang baru. Enggak. Tapi kalau mamaknya duluan meninggal, belum kiring lagi tanah kuburan istrinya, terus dipikirin itu cari yang baru Hamuna. Iya, udahlah. Bukan cuma 1-2 orang kayak gitu. Tapi itu makanya gue bilang, hormati kalian orang tua kalian, terlebih lagi mama kalian itu. Ya bang, bukannya bilang apa aku, perjuangan mama kita itu semenjak dari melahirkan kita, membesarkan kita sampai meninggalnya dia, itu masih tetap di otaknya itu mama, di otaknya itu anak-anaknya. Di otak mamanya itu mama kita itu anak-anaknya. Jadi itu kalian ya, bagaimanapun perlakuan mama kalian, generasi sekarang ya, turuti ya, dengarkan apa kata mamamu, merepek mamamu, nikmati, ya kan? Anggap saja itu firman Tuhan yang menegur kita setiap hari. Iya, nggak masalah, keras terima, lunak terima, keras sekali terima juga, gitu ya kan? Jadi itu dia, kembali tadi yang ku bilang tadi ya, merepeknya burung Batak itu dalam rangka menciptakan generasi yang berprestasi. Itu aja poinnya. Oke, selamat pagi Pur TV, salam Parbella.